Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Di sini tuh Kakak Fikri lagi makan dan ditemenin sama Dede Afiah yang lagi main ya teman-teman. Nah alhamdulillah di sini tuh Dede Afiah anteng banget ya teman-teman, apalagi ada baby walker jadi nggak usah digendong-gendong. Sekarang mah Kakak Fikri, Kakak Ridwan bisa nungguin ya teman-teman tanpa harus digendong. Karena kalaupun digendong mereka itu kurang kuat ya, apalagi Kakak Fikri. Kalau Kakak Ridwan kan udah agak gede jadi bisa lah ya ngegendong Dede Afiah. Nah sekarang kan Dede Afiah itu lagi masa aktif-aktifnya ya teman-teman, nggak mau diam. Nah kalau Dede Afiah anteng seperti ini tuh kayak peluang emas ya teman-teman. Kalau mau beres-beres itu tuh saya bener-bener seneng banget. Jadi nanti itu kalau mau beres-beres itu nggak perlu was-was ya, karena Dede Afiah ada yang nungguin. Nah di sini Kakak Fikri sambil makan sambil ngeliat TV juga, Dede Afiah sambil ngeliatin Kakak Fikri makan. Oke, di sini dilanjut lagi ya di dapur. Di sini saya mau masak-masak dulu nih teman-teman. Pokoknya yang diutamain masak dulu nih sekarang mah ya, biar nanti pas lapar itu tuh udah ada lauk pauk, itu tuh udah tenang ya. Nah di sini saya goreng dulu ikan teri ya teman-teman. Dan ini tuh saya beli dari Kang Sayur ya, karena stok di dalam kulkas itu tuh udah kosong melompong ya teman-teman, belum ada stoknya karena saya belum belanja lagi. Nah segini tuh harganya Rp5.000. Kalau segini lumayan banyak ya teman-teman, dan untuk 4 orang insya Allah ini tuh cukup ya. Dan untuk Kakak Fikri, Kakak Ridwan, mereka mah nggak terlalu banyak makan ikan asin seperti ini, paling seala kadarnya aja ya. Jadi ini tuh insya Allah cukup ya teman-teman, malahan lebih sampai nanti pun insya Allah masih ada ya teman-teman. Nah di sini digorengnya sampai garing, dan untuk minyaknya saya tiriskan dulu tadi ya teman-teman sebentar. Setelah minyaknya turun, ini langsung aja saya tiriskan ikan terinya itu ke dalam wadah seperti ini. Nah untuk minyaknya saya tambahin aja ya, karena minyaknya ini mau saya pakai lagi ya teman-teman buat bikin sambal. Karena kalau minyak habis menggoreng ikan asin itu enak ya teman-teman kalau dibikin sambal seperti ini, jadi lebih gurih gitu. Tapi itu tuh tergantung selera ya. Nah di sini untuk cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, dan juga kemangi udah saya tuangkan ke dalam minyak yang udah panas tadi ya teman-teman. Dan setelah semuanya itu matang, langsung aja saya kasih bumbu kaldu ayam dan juga sedikit gula pasir. Dan untuk nguleknya seperti biasa, nguleknya itu selalu di wajan seperti ini ya, dan diulek sampai halus. Dan setelah halus nanti itu saya nyalakan lagi apinya, dan untuk mengeringkan airnya gitu loh teman-teman, jadi nantinya itu nggak cepat basi. Nah saya itu udah lama ya teman-teman nggak bikin sambal goreng kemangi. Sekarang itu kayaknya seger banget deh bikin sambal goreng kemangi seperti ini ya. Nah alhamdulillah untuk sambalnya udah mateng, langsung aja saya salin di mangkuk sambal ya. Dan alhamdulillah untuk mangkuk sambal itu saya udah punya 5 sekarang mah ya, malahan ada 6. Kemarin tuh kan punya 1 yang beling kaca itu, dan kemarin tuh beli yang melamin yang warna putih gitu teman-teman. Dan alhamdulillah itu tuh dapat diskon ya, jadi 20.000 5 pieces, itu tuh alhamdulillah banget. Nah di sini udah lanjut lagi masaknya ya. Nah tadi itu saya udah manasin minyak, dan barusan saya udah tuangin bumbu halus ke dalam minyak yang panas tadi. Dan di sini saya ulek-ulek aja, aduk-aduk gitu ya maksud saya, sampai harum. Dan setelah harum di sini saya masukkan sedikit air dan juga jengkol yang udah direbus dan juga ditumbuk sedikit gitu ya teman-teman. Nah di sini saya tuh mau bikin gulai jengkol atau semur jengkol gitu ya teman-teman. Dan untuk jengkolnya kan lagi murah ya teman-teman, di sini tuh harganya Rp18.000 aja per kilonya. Nah di sini Pak suami request nih pengen bikin untuk semur jengkol ini ya. Ini tuh entah semur jengkol apa rendang jengkol, saya juga kurang paham ya teman-teman. Untuk rasa manisnya ada, pedasnya ada gitu ya. Pokoknya semuanya saya pakai karena biar nantinya itu enggak terlalu laleneng gitu ya. Nah barusan tuh ya udah masukin bumbu-bumbunya ya, yaitu kaldu ayam dan juga gula pasir. Nah barusan saya itu dubbingnya sama Dede Afiah ya teman-teman, jadi mohon maaf apabila teman-teman itu kurang nyaman dengan suara saya yang ada suara Dede Afiahnya yang lagi main ya teman-teman. Jadi dia itu bawa mainan kayak gitu biar anteng ya. Jadi sekarang tuh agak susah ya teman-teman kalau mau ngedit atau dubbing. Kalaupun mau dubbing malam hari itu tuh sukar, karena kalau habis isya itu tuh benar-benar ngantuk banget mata saya teman-teman. Malahan saya tuh kadang nggak kuat gitu ya kalau harus gadang mah.
Malahan untuk sekarang ini jarang banget saya itu gadang. Jadi setelah jam 8 atau jam 9 itu tuh saya langsung aja istirahat. Kalau ngeliat Dede Afia udah bobo, saya juga ikutan bobo gitu ya teman-teman, karena besok paginya saya harus beraktivitas lagi seperti biasa. Pokoknya berkecimpung dengan pekerjaan rumah gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk masakan hari ini sudah selesai. Ada rendang jengkol, ada ikan teri, dan juga sambal goreng ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sehabis masak yang pastinya itu bersih-bersih dapur ya teman-teman, dilanjut untuk bersih-bersih perabotan juga. Pokoknya mumpung anteng saya pergunakan waktu dengan sebaik mungkin ya. Oh ya, kemarin tuh ada requestan dari teman-teman, katanya pengen ngeliat jalan dari depan sampai rumah Eninnya ya teman-teman. Insya Allah di next video ya, karena untuk saat-saat ini udah ada video-video yang udah saya edit, dia tinggal di dubbing, itu tuh saya mau dahulukan dulu ya teman-teman. Dan insya Allah nanti di next video saya bakalan usahain gitu ya untuk ngerekam jalan dari depan sampai rumah Eninnya. Kemarin sih padahal mah saya pernah gitu ya, pas kakak Fikri mau berangkat camping, itu tuh saya ngerekam dari jalan depan rumah sampai rumah Eninnya. Tapi tenang aja ya teman-teman, kalau saya sempat insya Allah nanti saya rekamin biar jelas gitu ya, dari rumah saya ke rumah Eninnya itu benar-benar deket banget gitu ya. Itu tuh cuman kehalang 1 gang aja, jadi benar-benar kayak 5 langkah tuh benar-benar langsung sampai gitu teman-teman. Oh iya, dan kemarin pun ada yang komen katanya, Bun umur berapa? Saya tuh umurnya udah tuwir ya teman-teman, udah kepala 3, umur saya tuh sekitaran 33 tahunan ya teman-teman. Dan saya tuh udah punya anak 3, dan anak yang pertama itu tuh umur 15 tahun, yang kedua itu tuh 11 tahun, dan yang ketiga Dede Afia ya, itu tuh baru 5 bulan 2 minggu gitu teman-teman. Pokoknya syukur aja, alhamdulillah banget gitu ya. Dan di sini saya berusaha untuk menjadi seorang ibu yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih sabar lagi gitu ya. Karena untuk bertambahnya seorang anak itu kesabaran makin ditambahin tuh ya harusnya. Tapi yang namanya kesabaran itu benar-benar setipis tisu ya. Jadi yang tadinya itu kurang ngomong, sekarang mah bawel gitu ya. Karena kan kalau nggak bawel, misalnya nih anak-anak juga nantinya itu pada kesepian kali ya kalau ibunya nggak bawel mah. Mungkin yang komen-komen seperti ini tuh baru mengikuti saya ya. Kalau udah lama pasti mereka tuh udah pada tahu, tapi nggak apa-apa, di sini saya jawab aja ya teman-teman. Dan kemarin juga ada yang komen Sukabuminya Sukabumi mana? Saya itu Sukabuminya Jawa Barat ya teman-teman. Sukabumi Jawa Barat. Jadi dekatnya itu daerah Selabintana, tempat pariwisata itu loh. Teman-teman juga bisa searching Taman Selabintana Sukabumi ya. Nah, di situ tuh ada nanti. Nah, alhamdulillah di sini Dede Afia masih anteng sama kakak Fikri. Masya Allah, tabarakallah, gemes banget gitu ya. Nah, kemarin juga nih ada yang request katanya pengen ngelihat Dede Afia dari deket. Nah, ini saya udah rekamin. Mudah-mudahan jadi obat untuk teman-teman semuanya. Dan di sini Dede Afia alhamdulillah tumbuh sehat, saya itu senang banget ya. Oke, di sini karena alhamdulillah ada yang jagain, saya lanjut untuk ambil dulu pakaian yang udah dicuci ya teman-teman, udah dikeringkan juga. Dan tadi setelah mengeringkan pakaian, saya itu langsung nyuci lagi ya teman-teman, karena kalau nggak seperti itu nantinya itu makin banyak tuh pakaian-pakaian kotor. Tapi untuk cucian yang masih ada di mesin cuci itu tuh insya Allah besok aja ya dijemurnya, pokoknya selesainya aja. Dan di sini saya mau jemurin dulu pakaian-pakaian yang udah saya keringkan ini aja dulu. Pokoknya ya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti itu sambil ngeringin sambil nyuci lagi. Pokoknya ya jangan sampai kosong lah ya waktunya, karena kalau sampai kosong seperti itu nantinya ketumpuk lagi loh pekerjaannya. Itu sih saya ya. Oke, di sini alhamdulillah untuk cuacanya sekarang tuh semakin panas, semakin cetar ya teman-teman. Ya walaupun udah ada hujan, tapi alhamdulillah banget segitu mah ya. Gak terlalu panas terus gitu ya, tanpa ada hujan itu bener-bener gersang banget. Ya walaupun sekarang cuacanya itu panas, terik, tapi alhamdulillahnya itu selalu ada hujan ya teman-teman. Disyukuri lah pokoknya ya sekarang mah. Bukan hanya sekarang ya teman-teman bersyukur itu, tapi selamanya. Mudah-mudahan kita semua itu menjadi orang-orang yang bersyukur ya. Amin, Allahumma amin.
Nah, di sini saya tuh selalu ngutamain baju-bajunya Kakak Fikri dan juga Kakak Ridwan ya, teman-teman. Karena di sini tuh baju-baju sekolahannya itu tuh sangat penting karena mereka itu selalu pakai setiap hari ya. Jangan sampai baju-baju sekolahan itu bau asem, bau keringat gitu kan. Dipakainya juga nantinya nggak nyaman ya. Oh ya teman-teman, kemarin juga ada yang tanya katanya Dede Afiah tuh cewek apa cowok? Malahan kemarin juga ada yang ngira cewek ya, mungkin dari namanya kali ya. Nah, di sini tuh Dede Afiah itu cowok ya, jadi putra-putra saya itu semuanya cowok, nggak ada yang putri. Tadinya tuh saya sangka pas lagi hamil terakhir tuh kemarin itu tuh bakalan dapet anak cewek ya teman-teman, tapi ternyata cowok lagi. Tapi alhamdulillah hirobbil alamin, Dede bayi lahir dengan sehat selamat, itu tuh bener-bener bikin seneng gitu ya, bikin tenang, karena yang pastinya seluruh ibu hamil itu deg-degannya pas mau ngelahirin ya teman-teman. Nah pokoknya sekarang mah saya itu mau fokus aja sebagai seorang ibu ya, untuk ngurusin rumah, ngurusin anak-anak gitu ya. Mungkin untuk rasa jenuh itu tuh pasti ada ya teman-teman, dan sekarang tuh saya lagi melawan rasa jenuh itu, karena untuk saat ini kan mau healing-healing juga kemana gitu ya, apalagi punya dede bayi kan susah keluar. Kalaupun mau ke pasar itu tuh bener-bener buru-buru banget, karena dede bayinya itu titipin di mamah ya teman-teman, karena kalau dititipin seperti itu tuh nggak bisa lama, karena takutnya nanti itu nangis gitu ya, takut pengen mimi atau apa ya. Walaupun miminya itu susu formula, tapi tetap ya seorang ibu mah nggak bakalan bisa lama-lama lah ya untuk ninggalin anaknya. Oke, alhamdulillah untuk jemuran pakaian sudah selesai nih teman-teman. Rasanya kalau sudah beres pekerjaan rumah itu tuh seneng banget gitu ya. Nah di sini tuh ada keluarga saya nih di sini tuh, karena ada mamah di teras, jadi beliau itu pengen ngobrol, tapi mohon maaf ya untuk ngerekamnya itu nggak lama-lama karena privat ya teman-teman. Nah di sini saya main ke rumah mama dan lihat-lihat kebun mama nih, kebun kecil mama. Dan pas di depan rumah itu tuh cabe-cabenya itu udah pada berbuah dan udah pada matang gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.